Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemantapan persiapan asesmen daerah. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Selamat menyimak. Soal-soal yang saya akan bacakan nanti saya ambil dari soal pemantapan persiapan asesmen daerah tingkat sekolah menengah pertama tahap 2 tahun pelajaran 2021-2022 mata pelajaran matematika kelas 9. Soal ini sudah diujikan pada hari Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022. Soal ini berasal dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kalau sebelumnya saya sudah menyampaikan dari soal nomor 1 sampai 20, ini kelanjutannya. Saya bacakan dari nomor 21. Berikut ini adalah panjang sisi-sisi pada segitiga. Yang pertama, 15 cm, 13 cm, 9 cm. Yang kedua, 17 cm, 15 cm, 8 cm. Yang ketiga, 21 cm, 13 cm, 12 cm. Yang keempat, 20 cm, 16 cm, 11 cm. Dari panjang sisi-sisi tersebut yang merupakan segitiga tumpul adalah yang A 1 dan 2, yang B 1 dan 3, yang C 2 dan 4, dan yang D 3 dan 4. Berikutnya soal nomor 22. Perhatikan gambar. Nah, ini gambarnya gambar 5 segi 4. PQRS berbentuk persegi panjang. Volume limas tersebut adalah pilihan yang A 1280 cm kubik, yang B 1536 cm kubik, yang C 1664 cm kubik, yang D 4608 cm kubik. Soal nomor 23. Hari seorang pengrajin akuarium mendapat pesanan 25 akuarium kecil dengan ukuran seperti gambar. Nah, ini gambarnya. Akuarium dibuat dari kaca bening dengan ketebalan 5 mm
Ada dua jenis pilihan untuk membeli kaca bening. Rp125.000 untuk harga tiap meter persegi atau Rp300.000 untuk harga tiap lembar dengan ukuran 200 cm kali 150 cm. Berdasar keterangan tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah: yang A, kaca bening yang dibutuhkan untuk membuat semua akuarium seluas 8 meter persegi. Yang B, biaya yang diperlukan untuk membuat semua pesanan akuarium dengan membeli kaca meteran adalah Rp1 juta. Yang C, jika Hari memilih membeli kaca bening lembara untuk membuat semua akuarium diperlukan minimal 3 lembar kaca bening. Yang D, biaya yang diperlukan untuk membuat semua akuarium dengan menggunakan kaca lembaran lebih murah Rp100.000 dibanding dengan kaca meteran. Soal nomor 24. Perhatikan gambar. Nah, ini gambarnya. Jika tinggi kerucut sama dengan tinggi tabung, maka luas bangun tersebut adalah: yang A, 7.326 cm persegi. Yang B, 5.940 cm persegi. Yang C, 5.412 cm persegi. Yang D, 4.554 cm persegi. Nomor 25. SMP Harapan Jaya mengadakan outbound untuk siswa kelas 9 di salah satu tempat wisata edukasi. Salah satu pos memberikan tugas kepada tiap kelompok untuk menentukan lebar sebuah sungai. Cara menghitung lebar sungai dengan membuat beberapa titik seperti gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Tali yang menghubungkan keempat titik tersebut dibuat sedemikian sehingga besar sudut DAB ditambah sudut DCB sama dengan 90 derajat. Jika panjang tali yang menghubungkan titik AB sama dengan 8 meter dan tali yang menghubungkan titik BC sama dengan 32 meter, maka lebar sungai tersebut adalah: A, 24 meter, B, 16 meter, C, 12 meter, dan D, 10 meter. Nomor 26. Perhatikan gambar. Nah, ini gambarnya. Trapesium ABCE dan CDFG sebangun. Panjang GF adalah: A, 12 cm, B, 15 cm, C, 18 cm, D, 20 cm. Nomor 27. Berikut ini denah tempat duduk siswa kelas 9X SMP Bhinneka. Nah, seperti ini gambar denahnya. Ini masih lanjutan nomor 27 tadi.
Posisi tempat duduk akan berganti setiap pekan secara acak, berdasar konsep translasi atau pergeseran. Pergeseran ke depan dan ke kanan bernilai positif, sedangkan pergeseran ke belakang dan kiri bernilai negatif. Perpindahan 3 ke kanan dan 2 ke belakang maka dinyatakan dengan 3 negatif 2. Pernyataan berikut yang benar adalah yang A. Jika Zevata pada pekan berikutnya duduk di posisi yang saat ini ditempati Jason, maka translasi yang tepat sesuai perpindahan posisi duduk Zevata adalah 2, 4. Yang B. Posisi duduk Opik pekan ini berada di posisi yang saat ini ditempati Maruf. Translasi yang tepat untuk perpindahan Opik adalah 0, negatif 3. C. Jika menggunakan konsep translasi 1, negatif 2, maka tempat duduk Hari akan berpindah di tempat duduk yang saat ini ditempati Tommy. D. Dengan translasi 6, negatif 3 dari posisi duduk pekan ini, Abi akan bergeser ke tempat duduk yang saat ini ditempati Satria. Nomor 28. Proses pembelajaran pada akhir tahun 2021 yang masih menggunakan 2 moda pembelajaran berpengaruh terhadap penjualan ponsel pintar yang ada di Indonesia. Diagram berikut menunjukkan hasil penjualan 5 merek ponsel yang mendapat jumlah penjualan tertinggi di Indonesia pada akhir 2021. Nah, ini gambarnya. Ini sumbernya. Jika Vivo meraih penjualan 9,2 juta unit, perhatikan pernyataan berikut. Pertama, jumlah penjualan ponsel Samsung mencapai 7,2 juta unit. Kedua, selisih penjualan ponsel Oppo dengan Vivo mencapai 400.000 unit. Ketiga, jumlah penjualan ponsel Xiaomi dan Realme mencapai lebih dari 11 juta unit. Keempat, jumlah penjualan ponsel di Indonesia pada kuartal 3 mencapai lebih dari 40 juta unit. Pernyataan yang benar sesuai dengan diagram tersebut adalah yang A hanya 1 dan 2, yang B hanya 3 dan 4, yang C 1, 2, dan 3, yang D 2, 3, dan 4. Nomor 29. Salah satu program kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS di tiap Korwil adalah menyelenggarakan program pembinaan peminatan khusus di bidang seni dan olahraga. Salah satu yang diselenggarakan adalah seni tari. Tabel berikut menunjukkan hasil seleksi dari program peminatan untuk seni tari. Nah, ini tabelnya. Siswa dinyatakan lolos seleksi jika mendapat nilai lebih dari rata-rata nilai seluruh peserta. Berdasar keterangan tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, median data tersebut adalah 74,5. Yang kedua, rata-rata data tersebut adalah 74. Yang ketiga, siswa yang lolos seleksi sebanyak 5 orang. Yang keempat, jika batas nilai siswa yang lolos 5 poin lebih tinggi dari rata-rata nilai seluruh peserta, banyak siswa yang lolos hanya 2 orang.
Pernyataan yang benar adalah yang A 1 dan 2, yang B 1 dan 3, yang C 2 4, dan yang D 3 dan 4. Soal nomor 30. Pada pelemparan dua dadu secara bersamaan, peluang muncul kedua mata dadu berjumlah bilangan prima adalah A 15/36, B 17/36, C 18/36, D 19/36. Selesai. Jadi paket untuk tahap kedua ini nomor 1 sampai 30 saya sudah bacakan semuanya. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.